Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya adalah Elis Stefani Purba dengan NIM 2203060229. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dan organel dari sel hewan. Pertama-tama saya akan menggambar sel hewannya tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang nukleolus. Nukleolus ini adalah berada pada inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk membentuk protein menggunakan RNA. Dan yang kedua ada nukleus. Nukleus itu adalah
inti dari sel yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik dari metabolisme sampai pembelahan sel tersebut. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang terkecil, organel sel yang kecil dan padat yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang keempat ada vesikula. Vesikula adalah ruang yang berada dan dikelilingi oleh membran sel yang bisa diisi oleh sitoplasma yang membawa sitosol dan organel lainnya. Untuk vesikula ini dijadikan sebagai saluran atau alat transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat ke membran sel atau sekitar sel. Yang kelima adalah retikulum endoplasma kasar. Kemudian retikulum endoplasma kasar ini bertanggung jawab untuk menyimpan protein dari ribosom, dari sintesis protein ribosom, sehingga nampak kasar dari penampilannya. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organel yang biasa ditemukan pada sel eukariotik dan biasanya berfungsi pada sistem ekskresi. Biasanya hewan memiliki 10-20 badan Golgi yang berfungsi sebagai pertama mencerna protein, yang kedua ada membentuk lisosom, yang ketiga ada membentuk membran plasma, yang keempat untuk membentuk vesikula. Yang keenam ada retikulum endoplasma halus. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut retikulum endoplasma halus? Karena ribosom tertanam atau tidak nampak pada permukaannya, oleh karena itu disebut retikulum endoplasma halus, karena dia permukaannya halus dari penampakannya. Yang kedelapan ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaring berkas-berkas protein yang berfungsi untuk menyusun sitoplasma dari sel. Sitosol yang berfungsi untuk biasanya dari sebagian metabolisme terjadinya pada sitosol, dan sitosol tersebut itu berbentuk cairan. Yang ke-10 ada vakula. Vakula ini berfungsi untuk menyimpan makanan. Nah, contoh biasanya vakula ini menyimpan zat senyawa yang baik dari senyawa anorganik dan juga organik. Nah, contoh-contoh senyawanya contohnya itu air, nutrisi atau enzim. Yang ke-11 ada lisosom. Lisosom ini adalah organel yang berfungsi untuk mencerna makanan atau zat yang contohnya itu seperti karbohidrat atau protein. Yang ke-12 adalah sentriol. Sentriol ini adalah yang berfungsi untuk pembelahan sel dalam bentuk benang spindal. Yang ke-13 adalah mitokondria atau biasa disebut rumah mesin di sel. Nah, mitokondria ini adalah organel terbesar dalam organel-organel lain dalam selnya. Fungsi dari mitokondria adalah yang pertama adalah untuk membentuk energi dalam bentuk ATP, yang kedua adalah respirasi seluler. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Pertama, perbedaannya adalah pada dinding sel. Di sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan ada, yang berfungsi untuk membentuk
dan melindungi sel. Yang kedua adalah plastida. Plastida di sel hewan itu tidak ada, sedangkan di sel tumbuhan itu ada. Fungsinya plastida adalah untuk dalam proses fotosintesis. Habis itu yang ketiga ada lisosom. Lisosom di hewan ada, sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Fungsi dari lisosom adalah untuk mencerna makanan. Yang keempat adalah sentriol. Sentriol di sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada, yang berfungsi untuk berhubungan dengan pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah vakuola. Di sel tumbuhan vakuolanya ada tapi kecil, sedangkan di sel tumbuhan besar. Fungsi dari vakuola tersebut adalah untuk menyimpan zat. Sekian video dari saya, terima kasih.